Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mempertemukan kita kembali pada pagi yang indah ini. Puji Tuhan, terima kasih banyak untuk sambutan dan kepercayaan yang masih diberikan kepada saya untuk bisa kembali melayani saudara di BIC Bangkok ini. Ya, kita percaya semakin hari kita akan semakin ditunjukkan karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Ya, jadi jangan berhenti mengiring Tuhan. Apapun yang kita hadapi, biarlah kita terus melangkah bersama dengan Dia. Ya, di depan ini ada hal-hal yang jauh lebih besar yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Amen. Jadi jangan kehilangan momen yang indah ini bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita. Saya ajak saudara melihat apa yang Tuhan inginkan dari setiap kita di akhir zaman ini dalam Mazmur pasal yang ke-102. Mazmur 102 ayat yang ke-19. Inilah kerinduan Tuhan dari sejak ribuan tahun yang lalu. Yang Dia inginkan adalah umat yang bagaimana? Kita harus tahu supaya kita bisa menyenangkan hatinya sesuai dengan apa yang Dia rindukan ini. Ya, orang Kristen harus punya ciri yang unik. Orang Kristen harus punya ciri yang berbeda dengan kebanyakan orang yang lain yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan ribuan tahun yang lalu dalam Mazmur 102 ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. Ya, sudah menemukannya? 1, 2, 3. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan bagaimana? Memuji-muji Tuhan. Jadi Tuhan rindu adanya sebuah generasi dengan satu karakteristik, yaitu suka memuji-muji Dia. Bapak Ibu Saudara, ini yang Dia tunggu-tunggu. Munculnya sebuah generasi yang suka memuji dan suka menyembah Tuhan, seperti apa yang kita lakukan barusan tadi. Ya, tetapi sayangnya kita tidak menampilkan ciri yang seperti ini. Ya, karena alasannya dunia kita semakin resah hari-hari ini. Ya, ini sebuah tantangan bagi kita. Generasi yang harusnya memuji Tuhan ternyata ada di dunia yang resah seperti ini. Dunia yang hanya bisa menggerutu, hanya bisa mengeluh, hanya bisa menyalahkan orang lain. Dan kita menghadapi sebuah arus dunia yang berusaha meniadakan ciri dari generasi yang Tuhan rindukan ini. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan adalah kita ini menyukai praise and worship. Amen. Ya, yang Tuhan inginkan adalah kita ini bukan cuma memuji menyembah Tuhan sebagai sebuah liturgi di gereja. Ya, bukan memuji menyembah Tuhan hanya sebagai kebiasaan di hari Minggu. Tetapi pujian dan penyembahan ini yang Tuhan inginkan adalah menjadi sebuah gaya hidup kita. Menjadi sebuah ciri khas anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Mari pastikan bahwa kitalah yang dimaksudkan sebagai generasi yang Tuhan rindukan ini. Ya, jangan sampai kita ternyata punya ciri yang berbeda dari apa yang Tuhan inginkan. Ya, jangan sampai kita ternyata didapati sebagai generasi yang bukan Tuhan kehendaki. Ya, generasi yang Tuhan kehendaki adalah generasi yang suka memuji akan Dia. Amen. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kita dilarang untuk berkeluh kesah. Itulah sebabnya kita diminta untuk tidak ikut dengan gaya hidup orang dunia yang gampang ngomel, gampang menggerutu, gampang memprotes, menyalahkan situasi, keadaan dan sebagainya. Sebab kita didesain, kalau saya boleh katakan, generasi umat Allah di akhir zaman sudah didesain untuk suka memuji menyembah Tuhan. Amen. Ya, nah kita cek hari ini apa kesukaan kita. Ya, bagaimana lifestyle kita? Sudahkah kita cocok dengan isi hati Tuhan yang sudah dicetuskan ribuan tahun yang lalu ini, bahwa akan ada sebuah generasi yang suka memuji dan menyembah Tuhan.
Kenapa Bapak Ibu Saudara? Begini, setiap makhluk hidup, ya setiap yang hidup, itu pasti punya lingkungan idealnya masing-masing. Punya atmosfernya masing-masing. Contoh ikan. Ikan akan berbahagia kalau dia ada di atmosfer air. Ya, di mana dia dikelilingi oleh air, maka disitulah ya ikan akan menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Dia akan sangat menderita kalau dia harus dikeluarkan dari lingkungan air. Sekalipun dia ada di piring emas, ya, tetapi dia akan jadi ikan yang sangat menderita karena dia harus ada di atmosfer air. Nah, manusia, saudara dan saya, ya, kita berbahagia, kita mengalami kehidupan yang sesungguhnya kalau kita ada di atmosfer udara. Kita ada di lingkungan yang udaranya segar, O2-nya banyak, maka kita akan berbahagia di situ. Ya, dan Allah, dia juga punya atmosfer tertentu untuk dia bisa menikmati ya keberadaannya dan bisa berkarya, bisa bebas melakukan apa yang dia ingin lakukan. Atmosfer yang ideal bagi Allah adalah pujian dan penyembahan. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya ya kita diminta untuk terus memuji menyembah Tuhan supaya dimanapun ya kita bisa menciptakan atmosfer yang ideal untuk Allah hadir dalam hidup kita, untuk dia bekerja dalam hidup kita. Ya, ciptakan itu atmosfer pujian penyembahan dimanapun kita berada supaya Allah hadir di situ. Ya, supaya dia bisa bebas berkarya. Ya, dia bisa melakukan apa yang dia mau lakukan dalam kehidupan kita umatnya. Kalau kita menggerutu, maka yang hadir adalah iblis. Kalau kita ya hanya bisanya mengungkapkan unek-unek kekecewaan, kepahitan lewat gerutuan kita, maka yang hadir adalah iblis, bukan Allah yang ajaib. Iblis di Alkitab digambarkan seperti Beelzebul. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa arti Beelzebul? Beelzebul adalah Prince of Lie, pangeran lalat. Ya, arti Beelzebul adalah lalat. Kenapa iblis digambarkan seperti lalat? Karena memang dia itu ya seperti lalat. Lalat sukanya apa? Sukanya luka. Kalau anak kita punya luka yang terbuka, yang tidak ditutup dengan apa ya, handy plus atau apa gitu ya. Kalau luka seseorang dibiarkan terbuka, lalu yang datang pasti lalat di situ. Lalat suka dengan tempat yang kotor. Begitu ada sampah yang dibiarkan tergeletak, maka lalat pasti akan kumpul di situ. Nah, iblis itu seperti lalat, Beelzebul. Di mana ada hati yang kotor, dan tanpa diundang, dia akan hadir di situ. Di mana ada hati yang terluka, ya, kalau ada luka yang tidak segera ditutup, ada kekecewaan yang tidak segera diobati, ya, banyak orang Kristen membiarkan luka hatinya terbuka. Ya, bahkan dibanggakan, ditunjukkan, nih, gua lagi kecewa nih. Ya, saya lagi terluka, saya lagi marah sama seseorang. Waduh, lukanya dibuka. Dan sadarkah saudara, ketika itu dilakukan, Anda sedang mengundang Beelzebul datang. Anda sedang mengundang iblis, ya, the prince of lie itu, untuk hadir dalam hidup saudara. Makanya jangan bangga dengan luka hati kita. Ya, jangan ditunjuk-tunjukkan, segera obati. Obati dengan mengucap syukur. Ya, kalau kita memuji menyembah Tuhan, kita sedang mempersiapkan sebuah lingkungan yang ideal untuk Allah hadir dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita lakukan yang lain, ya hanya mengeluh, ya tidak pernah bisa mengucap syukur, maka kita sedang mengundang iblis dalam hidup kita. Ada cerita begini, saudara. Ini cerita yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, karena saya lihat ya cerita ini pun sering menjadi bahan khotbah dari beberapa hamba Tuhan. Begini, ada seorang pilot tempur dari Inggris di Perang Dunia Kedua. Dia mengisahkan sebuah pengalaman yang menarik sekali. Satu saat dia ya diperintahkan masuk ke kokpit pesawat tempurnya. Dia harus terbang melakukan patroli rutin.
seperti yang biasa dia lakukan. Nah, ketika dia sudah terbang di ketinggian tertentu, dia terkejut sebab ternyata di kokpitnya ada seekor tikus yang ikut terbang bersama dengan dia. Ya, tikus yang kecil dan cukup agresif. Karena tikusnya nggak diem, tapi naik turun di pahanya, ya, lewat di kakinya, ya, naik di kokpitnya, turun lagi nyelip dan sebagainya. Agresif sekali tikusnya. Dia berpikir, cuma tikus. Ya, pikiran pertama dia menganggap ini nggak masalah, cuma tikus. Ya, apa sih yang bisa dia buat? Tetapi setelah dia mulai renungkan kembali, ternyata dia menyadari bahwa sekalipun hanya seekor tikus, dia sadar bahwa tikus punya kebiasaan suka gigitin kabel. Betul nggak? Yeah. Seringkali kan kabel TV kita tiba-tiba mati, ternyata digerogotin tikus kan? Ya, tikus itu usil begitu kan? Ya, ada apa aja yang lembut-lembut digigitin kan? Nah, di pesawat tempur kabelnya kan banyak sekali kan? Ya, dan langsung sang pilot tergugah, sadar, waduh, ternyata ini nggak main-main ini. Ya, sekalipun ini tikus kecil, kalau sampai dia menggigit salah satu kabel dari pesawatku, maka ya sistem navigasi, bahkan mungkin sistem senjatanya bisa terganggu. Dan kalau ada musuh, jauh lebih berbahaya keadaannya. Nah, langsung sang pilot dia menyadari bahwa ini situasi yang kritis bagi dia. Tikus ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi ya, dia mencoba menangkap, nggak bisa, karena tikusnya gesit sekali. Dan dia pun harus terbagi konsentrasinya antara menangkap tikus sambil berpatroli, karena itu tugas dari negara untuk dia lakukan hari itu. Ya, dan dia coba menangkap, nggak bisa-bisa. Akhirnya dia sangat putus asa. Dia kontak menara kontrol. Dia ceritakan kepada pengawas di menara, ya, ada tikus dan sebagainya. Nah, yang di menara lebih tenang, karena mereka nggak ngalami, ya, mereka nggak ngalami, lebih tenang. Jadi berpikir lebih jernih, begitu ya. Lalu sang menara memberi instruksi, tenang aja, ya, kamu nggak perlu repot-repot nangkepin tuh tikus, nggak perlu berusaha untuk menangkap tikus itu, tetap konsentrasi saja kepada tugas patrolimu. Gini aja, bawa pesawatmu naik lebih tinggi, ya, semakin tinggi, maka di atmosfer yang semakin tinggi, oksigen semakin tipis. Betul kan? Makanya para pilot pakai masker oksigen. Karena di level yang tinggi, ya, orang kan semua makhluk hidup akan sulit bernafas. Contoh, ya, para pendaki gunung. Banyak yang mati di puncak gunung. Karena apa? Kurang oksigen. Ya, sulit untuk bernafas. Nah, menara kontrol menginstruksikan begitu. Naikkan pesawatmu lebih tinggi aja. Kamu gak usah repot-repot nyari itu tikus. Kamu gak usah repot-repot berusaha menangkap dia. Ya, bawa saja pesawatmu naik ke atas. Ya, percayalah, tikus pasti akan pingsan katanya. Tikusnya nanti pasti akan pingsan karena akan sulit bernafas. Nah, sementara kamu kan ada masker sebagai pilot. Pakai maskermu. Pilotnya berpikir, wah, ini brilliant idea. Lalu tanpa ragu dia naikkan pesawatnya. Ya, sampai di level tertentu di mana dia sebagai manusia harus memakai maskernya. Ya, dia lihat di ketinggian itu tikusnya udah nggak ada lagi. Yang tadinya suka ya keluar masuk, ya, kemudian dia lihat kok nggak ada. Ya udah, dia tenang, dia lanjutkan patrolinya. Ya, kemudian dia turun, pulang kembali ke pangkalan, dan dia minta dicek di mana tikusnya. Kru darat mulai membongkar semuanya. Ternyata betul, tikusnya sudah mati. Ya, mati kenapa? Karena tidak bisa bernafas. Di tempat yang tinggi, gangguan itu diselesaikan. Bapak Ibu Saudara, saya mau ambil cerita ini untuk kita. Seringkali hidup kita pun banyak gangguan. Hal-hal kecil bisa membahayakan hidup kita. Luka-luka kecil, friksi-friksi kecil, ya, sandungan-sandungan kecil. Tapi kalau dibiarkan, bisa mengganggu penerbangan kita, mengganggu perjalanan kita, mengganggu perjalanan pelayanan kita, bisnis kita. Ya, hal-hal yang kecil bisa berakibat fatal bagi kita. Gimana cara mengatasinya? Ya, kita nggak perlu satu-satu diurusin.
Ya, nggak perlu. Menara kontrol di surga berkata, naik ke level yang lebih tinggi. Bawa hidupmu naik ke level yang lebih tinggi. Praise and worship membuat hidup kita masuk ke atmosfernya Tuhan. Amin. Ya, pujian penyembahan membawa hidup kita masuk ke lingkungan hadirat Allah. Dan pengganggu-pengganggu kecil itu dalam hadirat Tuhan pingsan semuanya, saudara. Ya, saudara nggak perlu capek-capek harus tengking sana, tengking sini, nggak perlu. Iblis, semua gangguan, roh-roh jahat apapun, masih ingat ketika Saul dirasuk oleh roh jahat? Ya, apa yang Daud lakukan? Daud tidak main tengking, Daud hanya di tempat itu. Ya, ketika atmosfer Allah tercipta, roh jahat yang merasuk Saul pergi dengan sendirinya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang mengganggu kita hari-hari ini. Ya, saya yakin hidup kita, ya pasti ada banyak serangan. Dia sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, bukan berarti hidup kita akan lancar, aman, mulus terus. Tidak. Gangguan akan selalu ada. Dan Tuhan beritahu, generasi yang memuji menyembah Tuhan, ya adalah generasi yang akan hidup dalam hadirat Tuhan. Ya, generasi yang akan menikmati ya atmosfer surga, di mana iblis tidak bisa lagi mengganggu kehidupan kita, di mana kuasa kegelapan tidak lagi bisa merongrong, ya mengacaukan perjalanan hidup kita. Mari jadilah generasi yang Tuhan rindukan itu. Sekalipun kita ada di dunia yang penuh dengan krisis, di dunia yang penuh dengan keresahan, mari pertahankan ciri khasmu sebagai generasi yang Tuhan rindukan, sebagai generasi yang suka memuji menyembah Tuhan. Jangan sampai iblis berhasil mengubah gaya hidup kita. Jangan sampai kesulitan-kesulitan dunia ini menghapus ciri khas kita sebagai generasi yang suka memuji menyembah Tuhan. Mari lihat Mazmur pasal yang ke-22. Sebuah ayat yang tidak asing, yang sering kita dengar ketika orang membahas praise and worship. Maka ayat ini selalu menjadi ayat yang dibaca atau direnungkan. Mazmur 22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat. Ya, saya ajak kita membacanya bersama-sama. Mazmur 22 ayat yang keempat. Mari, 1, 2, 3. Padahal Engkaulah yang kudus, yang apa? Bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Allah semayam di atas puji-pujian orang Israel. Kata bersemayam dalam bahasa Ibraninya digunakan kata yausab. Yausab. Yausab punya 3 arti. Yang pertama, enthroned. Artinya hadir dengan seluruh otoritasnya. Enthroned. Allah tidak hadir dengan casual. Nah, dia bukan Allah casual. Ya, dia Allah yang formal. Dia akan hadir dengan segala otoritasnya. Dia akan hadir dengan segala kuasanya, wewenangnya, wibawanya. Jadi pujian dan penyembahan menghadirkan Allah dalam seluruh kemahakuasaannya dalam hidup kita. Pujian dan penyembahan menghadirkan Dia dalam seluruh kehebatannya, dalam seluruh kebesarannya, enthroned. Bapak Ibu Saudara, mari hadirkan Dia dengan seluruh kewibawaannya dalam hidup kita. Hadirkan Dia dalam seluruh kemegahan dan keperkasaannya. Itu arti pertama, yausab, enthroned. Arti yang kedua, yausab, to settle down. Bayangkan, pujian dan penyembahan bukan cuma membuat Allah visitation. Visitation artinya cuma melawat. Melawat artinya cuma sementara. Seperti saya dan istri saya sekarang sedang melawat di Bangkok. Ya, saya visit BIC Bangkok. Artinya saya nggak akan lama-lama di sini. Ya, setelah tugas selesai, saya harus kembali pulang ke Indonesia. Itulah visit. Tapi ya, pujian dan penyembahan tidak hanya mengundang lawatan Allah, tapi settle down. Allah berpindah untuk tinggal menetap. Settle down.
Ini luar biasa artinya. Settle down artinya dia akan bawa semua yang dia punya ke tempat yang baru karena dia akan tinggal menetap. Contoh misalnya saya settle down di Bangkok misalnya. Saya tidak sekedar visit Bangkok, tapi saya diperintahkan untuk settle down, tinggal menetap. Maka saya harus bawa semua uang saya yang ada di Indonesia, karena saya akan memulai hidup di Bangkok untuk seterusnya. Settle down. Kalau hanya visit, saya hanya bawa uang secukupnya saja. Saya hanya bawa sesuatu kebutuhan saya seperlunya saja. Itu sifatnya visitation. Tapi kalau saya settle down, maka saya harus bawa semua yang saya punya ke tempat yang baru. Nah, Allah dikatakan, dia akan settle down di tempat di mana ada pujian penyembahan, di tempat di mana ada praise and worship. Sekalipun hati lagi susah, tapi kita memuji menyembah Tuhan. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, Allah harus meninggalkan tahtanya di sorga, dan dia berpindah ke tempat di mana ada pujian dan penyembahan. Dan kepindahannya diikuti dengan semua yang dia miliki. Kepindahannya disertai dengan semua yang dia punya, karena dia berpindah untuk tinggal menetap dalam hidup anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Itulah Yausap. Makanya anak-anak Tuhan yang suka memuji menyembah Tuhan tidak akan kekurangan apa-apa, karena dia disertai Allah dengan seluruh kewibawaannya. Dia disertai Allah dengan seluruh keperkasaannya. Dia disertai Allah dengan seluruh yang dia miliki. Dia merasakan, menikmati apa yang Allah miliki juga. Arti yang ketiga Yausap, to marry, menikah. Wah, luar biasa. Ya, bersemayam. Yausap. Yang pertama, enthroned. Yang kedua, to settle down. Yang ketiga, to marry. Allah menikah dengan umat yang suka memuji menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan membuat kita menikah dengan Allah. Apa arti menikah? Menikah artinya ya menjadi satu, manunggal, nggak terpisahkan lagi. Waktu kita menikah, maka harta kita akan jadi harta bersama. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, properti kita akan jadi properti bersama. Ya, semua yang kita punya akan jadi kepunyaan bersama dengan orang yang menikah dengan kita. Nah, Tuhan siap dia berbagi apa yang dia punya hanya dengan umat yang suka memuji menyembah dia. Amen. Dia mau marry, dia mau menikah, dia mau manunggal hanya dengan orang Kristen yang suka memuji menyembah Tuhan. Amen. Makanya jangan jadi Kristen biasa. Jangan jadi anak Tuhan yang tidak punya ciri khas ini, yaitu umat atau generasi yang suka memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari pastikan ya, generasi ini adalah generasi yang ada ya di akhir zaman, yaitu saudara dan saya. Pastikan bahwa kitalah yang dimaksudkan sebagai generasi yang akan datang ini, yang suka memuji menyembah Tuhan. Amen. Dan bagi generasi yang seperti ini, mereka akan menikmati semua yang Allah nikmati, semua yang Allah miliki menjadi milik dari umat Tuhan juga. Amen. Bapak Ibu Saudara, ayo jadilah pewaris dari semua yang Allah kita miliki dengan cara memuji menyembah Tuhan. Jadi pujian penyembahan bukan untuk keuntungan siapa-siapa, tapi murni hanya untuk keuntungan kita yang melakukannya. Amen. Sebab banyak orang Kristen merasa direpotkan. Kenapa sih gereja kok nyanyinya harus nyusahin orang, angkat tangan, tepuk tangan, salam kiri, salam kanan, berdiri, duduk, nari, goyang, dan sebagainya. Ada beberapa orang Kristen yang berpikir praise and worship yang sekarang, yang seperti yang kita lakukan, ini cuma ngerepotin kita. Tuhan kok ya pengennya dipuji-puji terus sih? Tuhan kok pengennya disembah-sembah terus sih? Seolah-olah kita berpikir Tuhan butuh sesuatu lewat pujian kita. Seolah-olah kita berpikir Tuhan membutuhkan sesuatu ya dari penyembahan yang kita naikkan. Tidak. Praise and worship justru untuk kebaikan saudara dan saya yang melakukannya. Amen.
Tuhan tidak diuntungkan apa-apa. Begini, saudara, dipuji atau tidak, Dia tetap Allah. Amin. Betul? Betul. Dipuji atau tidak, Dia tetap Allah yang Maha Kuasa. Amin. Itu nggak perlu diragukan lagi. Jadi pujian penyembahan tidak menambahi apa-apa kepada Dia. Pujian dan penyembahan tidak memberi benefit apa-apa kepada Tuhan. Justru pujian dan penyembahan diperintahkan untuk supaya kita yang melakukannya mendapatkan benefit dari pujian dan penyembahan. Tuhan tidak membutuhkan apa-apa dari pujian penyembahan kita. Tanpa kita pun, malaikat di surga siang dan malam sudah memuji Dia. Tanpa kita pun, seluruh alam semesta, kata firman Tuhan, memuji dan memuliakan Sang Penciptanya. Amin. Jadi jangan berpikir, enak ya Tuhan, dipuji-puji terus. Enak ya Tuhan, disembah-sembah terus. Ya, tidak. Justru yang enak adalah kita. Kita akan merasakan Allah bertahta dalam hidup kita. Amin. Kita akan merasakan Allah tinggal menetap dalam hidup kita. Amin. Dan kita akan merasakan Allah manunggal dengan kita. Amin. Menikah dengan kita. Wah, luar biasa. Makanya Daud sangat mengerti hal ini. Makanya Daud menubuatkan, ya, bukan cuma aku yang suka memuji menyembah Tuhan. Daud menubuatkan nanti generasi yang akan datang harus seperti aku. Generasi yang akan datang harus jadi generasi yang suka memuji menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari pertahankan ciri unik umat Tuhan yang seperti ini. Nah, sayangnya kita terlalu gampang dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Kalau keadaan berubah, kita pun mengubah gaya hidup kita. Kita terlalu gampang, ya, dipengaruhi oleh keadaan dan situasi yang kita temukan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari pertahankan ciri khas kita sebagai generasi yang suka memuji menyembah Tuhan. Mari lihat Mazmur kembali. Kita temukan kebenaran yang lain masih di kitab Mazmur di pasal 137. Mulai ayat yang pertama. Nah, inilah yang sering terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan, dalam hidup saudara dan saya. Inilah yang sering terjadi dan kita alami. Mari perhatikan dengan baik. Mazmur 137 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dulu waktu saya kecil ada grup band disco begitu ya, namanya Boney M. Ya, mungkin di zaman Pak Wandi kecil tahu ya, Boney M ya, seorang kulit hitam dengan 3 singer wanita ya. Wah, lagunya sempat ngetop tuh dulu ya. Nah, salah satu lagu yang menjadi hits dari mereka adalah Mazmur ini. Mazmur ini ya, saya nggak tahu tujuannya untuk rohani atau untuk sekuler, nggak ngerti. Ya, mungkin masih ingat lagunya kan, By the River of Babylon. Ya, there we sat down, hey, we wept when we remember Zion. Nah, mari kita lihat firman Tuhan ini ya. Mazmur 137 ayat 1 sampai 4. Dikatakan demikian. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Umat Allah yang harusnya memuji menyembah Tuhan, kali ini duduk menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Kecapi yang harusnya digunakan untuk memuji Tuhan, sekarang digantungkan, nganggur di sana. Ayat 3, kenapa begitu? Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Lalu alasan umat Tuhan, ayat 4, mereka berdalih begini, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Nah, Bapak Ibu Saudara lihat, memang terjadi sebuah masa di mana bangsa Israel harus diangkut dalam pembuangan di Babel. Nah, ini Mazmur ini ya terjadi ketika bangsa Israel kehilangan
kampung halamannya, dan mereka diangkut sebagai budak di negeri yang asing, yaitu Babel. Nah, di negeri yang asing tentu mereka diperlakukan dengan tidak baik. Kelihatan kan, mereka berkata, kita disiksa di sini, gimana bisa memuji Tuhan? Kita diperlakukan sebagai tawanan, ya, kita diperbudak di tanah Babel ini. Gimana mungkin kita bisa menyanyi bagi Tuhan? Gimana mungkin kita bisa memuji, menyembah Tuhan? Wong kita lagi gak enak kok di sini. Kalau saya boleh bahasakan dengan bahasa sehari-hari, ya kira-kira kalimat mereka begitu. Lagi krisis kok suruh memuji Tuhan. Lagi gak enak kok suruh mengucap syukur. Ya, lagi diperlakukan dengan tidak baik kok. Harus memuji, menyembah Allah. Nah, itu alasan orang Israel. Mereka merasa, ya saudaraku, keadaan tidak memungkinkan untuk mereka memuji, menyembah Tuhan. Jadi bangsa Israel, pujian penyembahannya ditentukan oleh keadaan. Nah, ini yang gak boleh. Ini yang tidak boleh terjadi lagi dalam hidup umat Allah. Pujian dan penyembahan jangan ya bergantung pada keadaan dan situasi. Mari contoh Daud. Daud pun seringkali menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik dalam hidupnya. Tapi bukan berarti keadaan yang tidak baik merupakan yang tidak baik dalam hidupnya. Tapi bukan berarti keadaan yang tidak baik merupakan alasan di mana kita bisa tidak memuji menyembah Tuhan. Daud bahkan memerintahkan jiwanya. Berkali-kali dia berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Berarti sesungguhnya dia lagi gak mau memuji Tuhan. Dia lagi malas, lagi gak bisa memuji Tuhan. Tapi dia perintahkan jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tantang saudara untuk tidak menyerah dengan keadaan yang kita hadapi. Untuk tidak mengubah gaya hidup kita hanya karena situasi yang berubah. Bangsa Israel pernah punya dalih. Kita lagi gak enak, kok harus memuji Tuhan? Kita lagi susah, kok harus mengucap syukur? Orang Babel meminta nyanyian. Hei, kamu kan orang Ibrani, nyanyikan nyanyian dari Sion. Dunia, ya, dunia menuntut kita. Orang Kristen kan, ya, harusnya kamu mengucap syukur. Harusnya kamu memuji Tuhan. Ya, kamu kan bangsa yang suka nyanyi dan memuji Tuhan. Dunia akan menuntut. Mana ciri khasmu sebagai anak-anak Tuhan? Katanya orang Kristen, kok ngomelnya sama kayak kita? Katanya orang Kristen, kok keluhannya sama kita? Orang dunia sedang menantang kita, seperti orang Babel menantang umat Allah waktu itu. Nyanyikanlah lagu dari Sion. Saudaraku, tetangga kita, orang-orang yang belum kenal Tuhan yang ada di sekitar kita, mereka tuh lagi nunggu. Apa sih bedanya orang Kristen sama bukan Kristen? Kalau sama-sama ngeluh, buat apa jadi orang Kristen? Ya, orang dunia sedang menunggu. Ya, apa sih yang membuat orang Kristen berbeda? Dan mereka lagi menantikan. Harusnya ada ciri yang berbeda dari orang Kristen dibanding orang non-Kristen. Harusnya ada sesuatu yang lain daripada yang lain. Saudaraku, dunia sedang menunggu munculnya sebuah karakter yang berbeda dari kita anak-anak Tuhan dibanding mereka. Ya, nah makanya mari jangan ya kita mempergunakan situasi sebagai alasan. Wajar dong saya nggak memuji Tuhan, lagi susah. Ya wajar dong saya lagi prihatin begini kalau nggak praise and worship. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ciri khas kita sebagai bangsa yang suka memuji menyembah Tuhan dihapus hanya oleh karena perubahan-perubahan keadaan. Belajarlah dari orang India. Senang nyanyi, nangis juga nyanyi. Ya, pegang uang nyanyi, nggak pegang uang nyanyi. Tiap ketemu tiang pasti muter-muter. Ya, masa orang Kristen yang punya Roh Kudus kalah sama orang Bollywood? Ya, cerah nyanyi, hujan deras pun nyanyi itu orang India.
Ya, tapi kalau orang Kristen waktu cerah saja bisa nyanyi. Begitu hujan mulai murung. Bapak Ibu Saudara, harusnya kita lebih bisa dari mereka. Harusnya kita lebih mampu dari mereka. Mungkin Anda ada di Babel hari ini. Mungkin Anda seperti bangsa Israel di Mazmur 137. Semuanya asing. Kita mau A, kok B yang datang. Kita mau C, kok D yang muncul. Mungkin Anda sedang menghadapi sesuatu yang asing. Asing dari impian kita. Asing dari apa yang kita harapkan. Dan sesuatu yang asing itu tentu mengecewakan. Loh kok begini? Loh kok bukan itu? Kok yang ini yang terjadi? Tuhan ingin menantang kita. Beranikah Anda di Babel tetap memuji-muji namaku? Beranikah Anda di tanah yang asing, ketika diperlakukan dengan tidak baik, ketika menghadapi sesuatu yang tidak nyaman? Beranikah engkau tetap menjadi umat yang suka memuji menyembah aku? Bapak Ibu Saudara, ada tantangan Tuhan hari ini. Aku rindukan, kata Tuhan, sebuah generasi yang pujian penyembahannya tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Amen. Ya, tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Perintahkan jiwa kita. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Amen. Ya, beranilah keras dengan diri kita sendiri. Amen. Di Indonesia ada seorang motivator yang saya sukai. Ya, motivator, pembicara seminar motivasi. Namanya Bapak Andri Wongso. Ya, dan beberapa teorinya ya juga menginspirasi saya. Salah satu kalimat yang dia sering ucapkan, yang menjadi ikon dia, ciri khas dia. Dia bilang begini: kalau kita tidak berani keras dengan diri sendiri, maka hidup ini akan keras terhadap kita. Tangkap ya Bapak Ibu Saudara ya. Sebaliknya, kalau kita berani keras dengan diri sendiri, kita akan menghadapi hidup yang jauh lebih lunak untuk dihadapi. Tinggal pilih. Kalau kita nggak berani keras dengan diri sendiri, nanti kehidupan inilah yang akan keras menindas kita. Ya, dan kalau kehidupan yang keras terhadap kita, jauh lebih gak enak. Mendingan kita keras dengan diri sendiri. Ya, perintahkan. Memang nggak setiap hari kita rela memuji menyembah Tuhan. Jujur, saya sebagai hamba Tuhan pun tidak setiap hari ya ada semangat untuk mengucap syukur. Tidak setiap hari, tidak setiap saat ada kekuatan untuk memuji Tuhan. Tidak. Tapi kita harus mendisiplin diri kita. Kita harus seperti Daud, hai jiwaku, pujilah Dia. Ya, sering-seringlah memerintahkan jiwa kita. Jiwa ini harus dibangunkan. Ya, sering-seringlah self-talk dengan diri sendiri. Nah, banyak orang hanya cerewet sama orang lain. Ya, hanya rajin ngomongin orang lain, tapi lupa ngomongin diri sendiri. Lupa self-talk. Hai jiwa, ayo berharap kepada Tuhan. Hai jiwaku, jangan putus asa. Bila perlu ngomong di depan cermin, tunjuk surat. Ya tentu nunjuk diri sendiri kan akhirnya kan. Hei, kamu yang di depan. Ya, pujilah Tuhan. Ya, dan itu bisa membangunkan jiwa kita. Daud saja melakukan kok. Ya, saudara sering temukan ayat itu kan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Berarti dia lagi susah waktu itu. Dia lagi sulit untuk memuji Tuhan. Makanya dia perintahkan jiwanya. Bapak Ibu Saudara, ayo. Mungkin engkau ada di Babel hari ini. Ya, ini tantangan buat kita. Apakah kita masih punya ciri khas anak-anak Tuhan yang suka memuji menyembah Tuhan? Ataukah Babel menghapus ciri khas itu? Apakah krisis sudah melenyapkan ya sebuah ciri yang unik dari anak-anak Tuhan yang suka memuji menyembah Tuhan? Bapak Ibu Saudara, justru di tengah krisis kita harus lebih sering menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Salah besar kalau Anda berkata krisis bukan saat yang tepat mengucap syukur. Salah besar
Kalau Anda berkata, di Babel bukan tempat yang cocok untuk memuji menyembah Tuhan. Justru di Babel, di tempat di mana engkau sedang terbuang, di tempat di mana engkau sedang berjumpa dengan banyak hal yang asing dalam hidupmu, justru disitulah engkau harus merasakan penyertaan Tuhan. Jadi disitulah justru kita harus lebih sering memuji menyembah Tuhan. Dalam kesusahan kita hari-hari, dalam penderitaan kita hari-hari ini, justru inilah momen di mana kita harus meningkatkan pujian penyembahan kita, supaya dia semakin enthroned dalam hidup kita, supaya dia benar-benar settle down dalam hidup kita, supaya dia benar-benar merry, manunggal dengan kita. Lihat ayat terakhir kita, kembali ke Mazmur lagi. Ya, kita tidak keluar dari Mazmur pagi hari ini. Kita lihat pasal yang lain, 135. 135 pasalnya Mazmur, ayat yang ke-15. Mazmur 135 ayat yang ke-15 mulai sampai ayat yang ke-18. Nah, tolong perhatikan baik-baik supaya saudara mengerti apa yang dimaksudkan lewat 3 ayat ini, ya. Dikatakan demikian, berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Nah, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. 18, perhatikan. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya, bahasa aslinya yang menyembah kepadanya. Jadi Tuhan seolah-olah mau berkata begini, ya, apa yang kita sembah, maka nasib kita, keadaan kita akan serupa dengan yang kita sembah. Orang-orang yang menyembah berhala, dikatakan nasibnya akan seperti berhala-berhala yang mereka buat dan yang mereka sembah. Punya mata, nggak bisa lihat. Punya tangan, nggak bisa digerakkan. Ya, punya telinga, nggak bisa mendengar. Makanya para penyembah berhala, kata Tuhan, nasibnya akan seperti berhala yang disembah oleh mereka. Ya, punya harta, masih nggak bahagia, nggak bisa menikmati. Ya, punya kesempatan, tapi nggak bisa memanfaatkannya. Nah, saudara, jadi ada satu rahasia besar di sini, the power of worship. Ya, satu power of worship. Worship akan membentuk nasib kita serupa dengan pribadi yang kita sembah. Amin. Jadi kalau kita menyembah Allah yang Maha Kuasa, nasib kita akan serupa seperti Dia. Amin. Kita akan mengalami kuasanya dalam hidup kita. Amin. Makanya jangan menyembah sesuatu yang terbatas. Amin. Nasib kita akan terbatas juga nanti. Amin. Jangan menyembah sesuatu yang mati. Nasib kita pun akan mati juga nanti. Begitulah keadaan orang-orang yang menyembahnya, dikatakan. Begitulah keadaan orang-orang yang membuatnya dan yang menyembahnya. Nah, kita beruntung kita menyembah Allah yang tanpa batas. Amen. Kita beruntung kita menyembah Allah yang mulia. Maka penyembah-penyembahnya pun akan punya nasib mulia seperti yang disembahnya. Amen. Kita beruntung kita menyembah Allah yang penuh dengan kasih. Amen. Maka penyembahnya pun akan penuh dengan kasih. Amen. Ya, mari saudaraku, sadarilah waktu engkau menyembah, sesungguhnya engkau sedang membentuk nasibmu lewat penyembahan itu. Amen. Waktu saudara praise and worship, engkau sedang membentuk masa depanmu. Engkau sedang membentuk keadaan-keadaanmu menjadi seperti yang kau sembah itu. Saya beri jaminan, Yesus yang kau sembah adalah Yesus yang tanpa batas. Yesus yang kau sembah adalah Yesus yang mulia, Yesus yang terbaik. Ya, saudara, seperti itulah nantinya nasib kita yang menyembah Dia, Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bersemangatlah lebih lagi sekarang untuk menjadi generasi yang suka memuji menyembah Tuhan. Amen. Ya, pujian penyembahan tidak menguntungkan siapa-siapa, tapi menguntungkan kita yang melakukannya.
Semakin sering Anda melakukannya, semakin banyak keuntungan yang Anda akan nikmati. Makanya Daud tidak cukup hanya memuji, menyembah satu hari, satu kali. Ada sebuah dosis yang Daud mau berikan kepada kita. Biasa kalau kita ke dokter, dosisnya selalu 3 kali satu hari minum obat ini. Pujian dan penyembahan ada dosisnya. Daud berkata 7 kali dalam satu hari, aku memuji-muji Allahku. Itu dosis pujian penyembahan kita. 7 artinya angka sempurna. Bukan berarti 7 kali 7 momen, bukan. 7 artinya angka yang lengkap. Bagi orang Ibrani, 7 adalah angka lengkap. Angka 8 adalah angka sesuatu yang baru bagi mereka. Permulaan yang baru. 7 itu lengkap. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi mari pujian dan penyembahan harus menjadi sesuatu yang komplit dalam hidup kita. Jangan tanggung memuji menyembah Tuhan. Jangan setengah-setengah memuji menyembah Tuhan. Kalau lagi enak saja, kalau lagi happy saja. Saudara, kalau lagi senang memuji Tuhan, orang dunia juga bisa kan? Betul nggak? Kalau lagi baik, mengucap syukur, orang dunia pun bisa melakukannya. Apa bedanya? Kalau cuma segitu yang kita bisa lakukan, Tuhan gak bisa bangga dengan umatnya kalau hanya begitu. Mari berikan alasan buat Tuhan bangga kepada kita. Berikan alasan buat Tuhan bisa membanggakan kita sebagai umatnya. Caranya, kita lakukan apa yang orang dunia tidak bisa lakukan. Di saat sulit, mereka hanya bisa resah, mengeluh, menyalahkan. Tapi kita harus bisa melakukan apa yang mereka tidak bisa lakukan. Di saat sulit, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap kita memuji dan menyembah Dia. Saudaraku, waktu pujian dinaikkan, engkau sedang membentuk nasibmu semulia Allah yang kau sembah. Engkau sedang membentuk nasibmu sehebat Allah yang kita sembah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.